Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini kita mau pick a card ya. Sudah lama nggak pick a card. Ini tentang benarkah dia sudah lupakanku. So ini ada deck 1, deck 2. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Difikirkan orangnya, dibayangi ya. Tetap mintanya kepada ilahi karena segala sesuatunya atas izinnya Allah. Oke? Ini hanya sebagai payung sebelum hujan. Jadikan ini sebagai mawas dirinya kita agar kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan berucap ke depannya. Oke? Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oke. Kita mulai ya. Mami Lucky akan pilih deck 1. Oke. Bahagiakah dia? Bahagiakah? Benarkah dia sudah lupakanku? Kita lihat energinya dia ya. Energinya dia saat ini. Energinya dia. Orang yang kalian dealkan. Kita lihat energinya orang yang kalian dealkan. Ada yang terbalik kartunya. Wow, 6 of Cups setengah ya energinya. Jadi dia antara ingin melupakan tapi mengingat. Ya, dia masih bimbang ya tentang hubungan kalian, tentang koneksinya dengan kalian. Ya, energinya. Dan ya dia antara mengenang romantisnya kalian atau melupakan. Ya. Dia ingin kembali atau tidaknya. Oke. Kita lihat situasinya dia saat ini. Four of Wands situasinya. Wow, 7 of Wands. Queen of Pentacles in the reverse. Oke, situasinya dia ini kayaknya lagi menghindari komitmen ya. Dan dia juga sedang berkompetisi tentang keuangan yang tidak membaik karena ada Queen of Pentacles-nya in the reverse. Jadi dia kayak nggak nerima kenyataan ya, terutama tentang hubungan kalian yang ternyata membuat dia terpojok. Jadi situasinya dia ini sangat tidak baik sebenarnya karena dia terpojokkan tentang komitmen ya. Dan aku lihat dia memang sedang melindungi dirinya dari ilmu hitam juga. The Queen of Pentacles ini bisa dengan ilmu hitam. Seseorang yang menggunakan kelebihannya dia dengan niat tidak baik. Jadi dia coba menghindari. Makanya dia antara merindukan kamu atau tidak. Jadi setengah-setengah. Dia masih ingin mempertahankan situasinya ya tentang kebahagiaan koneksinya dengan kamu. Tapi dia tahu dia harus mempertahankan apa yang harus dia hadapi sekarang. Ya. Dan ya di sini dia sedang tidak mau nerima tentang komitmen siapapun karena dia masih menjaga jarak pada dirinya ya, terutama tentang komitmen yang berjangka panjang.
Benarkah dia sudah lupakanku? Kita lihat. Ace of Cups. Nine of Wands. Wow. The Hermit. Ya. Jadi di sini dia menyimpan rasa rindunya sama kamu. Ya. Dan benarkah dia sudah lupakanku? Belum. Dia sedang memikirkan gimana caranya bisa kembali lagi. Tapi memang dia terpojokkan ya dengan cinta barunya. Jadi dia memang sedang merasakan ini apa namanya, tentang dirinya dia sendiri. Aku lihatnya seperti itu. Dan dia sedang mengoreksi ya tentang energi negatif di dalam kehidupan dia. Dan aku lihat ya dia masih ingin kembali sama kamu. Aku lihat ya masih ingin union. Kalau aku lihat di sini sih dia nggak ada komitmen ya. Walaupun dia dengan orang lain, tapi dia nggak mau komitmen. Jadi hanya cinta-cintaan aja, seksual. Tapi kalau untuk kembali sama kamu, benarkah dia lupakanku? Enggak. Dia masih menyimpan perasaannya dia karena dia coba untuk menyadari dirinya tentang energi negatif, terutama tentang komitmen. Dan dia dengan orang baru ini pun menjaga jarak. Walaupun dia dengan orang baru mungkin satu rumah, tapi tidak ada rasa percintaan. Dia justru ingin kembali sama kamu. Makanya dia di sini antara iya atau enggak nih kembali sama kamu. Dia lagi di tengah-tengah. Dan ya dia coba untuk melindungi koneksinya kalian sebenarnya dari energi negatif. Ya dari seseorang yang benar-benar berniat buruk sama dia. Dan dia juga menjaga jarak ya dari ikatan. Kita lihat the bottom of the deck. Ya di sini ada the Tower, the Moon, and the Empress. Ya dia kan selama ini ngebangun dua pilihan ya. Dari adanya actionnya dia tentang dua pilihan, karena dia merasa mampu menaklukkan itu yang dia bangun. Dan dia menyesal sekali, kecewa dari pilihannya dia karena adanya kehancuran. Dan di sini dalam kehancurannya ini dia memimpikan kamu. Jadi kalau aku lihat, benarkah dia sudah lupakanku? Enggak. Ya, dia sedang merenungi. Jadi di sini dia sedang merenungi ya tentang perasaan kangennya dia sama kamu. Dia sedang merenungi rasa kangennya sama kamu, rindunya sama kamu. Karena dia menjaga jarak ya dari seseorang yang coba untuk mengontrol dia. Dan di sini dia coba untuk mengoreksi tentang keuangannya dia, kenapa menjadi bangkrut ataupun menjadi tidak baik ya. Dia juga koreksi tentang niatnya dia yang tidak baik ke kamu. Dia coba untuk merenungi dirinya. Kita lihat tindakannya dia kelak ke kamu. Karena dia masih ingat kamu ya. Di sini aku lihat masih mengenang. Jadi dia belum melupakan kamu, belum. Tapi memang dia coba untuk menyendiri dulu, merenungi ya tentang komitmen yang sudah berantakan. Dan dia juga dengan orang baru ini
sangat ada jarak, tidak ada kedekatannya seperti dia sama kamu. Dan kita lihat tindakannya dia ke kamu kelak. Five of Swords, Ten of Cups, wow, for the Hierophant, Two of Cups. Tindakannya dia akan melepaskan ego ya. Dia akan melepaskan egonya, terutama tentang kehidupan dia dengan orang baru juga bisa. Dan dia ingin kembali sama kamu nih, ingin union lagi, aku lihat ya. Dia coba untuk menyerah tentang egonya dan ingin ada communication lagi, tapi memang tidak secara virtual, tapi secara spiritual dulu ya, perasaan. Karena aku lihat, wow, the moon ya, dia ada Three of Sword, Two of Sword ya. Dia sakit hati dari pilihannya selama ini yang membuat dia egois terhadap kamu, dan dia coba untuk mengontrol, mengendalikan kembali rasa sakit hati ini dengan cara dia coba untuk mengikuti intuisinya dia lagi, membangun perasaan cintanya sama kamu lagi, ingin kembali union. Aku lihat ya seperti ini. Tindakannya dia akan melepaskan egoisnya untuk bisa reconciliation lagi sama kamu. Dan ya situasinya dianya lagi nggak baik, lagi nggak menginginkan komitmen, karena dia juga sangat ketakutan akan hal buruk ya. Di sini aku lihat, karena the Queen of Pentacles ini kalau udah terbalik ini tidak baik ya. Dia memiliki niat tidak baik, termasuk dengan magic ya di sini. Dan dia nggak lupain kamu kok, dia masih ingat kamu, masih sayang kamu, masih rindu kamu. Aku lihat ya, masih mencintai kamu dalam diamnya dia menyimpan perasaan cintanya. Dan ya di sini dia coba untuk melindungi dirinya ya. Dia juga melindungi egonya dia sendiri ya. Dia harus belajar dari kekalahannya dia karena egois ya. Kenapa? Ya karena berakhir tidak baik situasinya. Ya karena dia kan selalu menyimpan egonya dia, tidak mau melepaskan, sehingga dia ingin mempertahankan kamu dan orang lain, sehingga ya itu menimbulkan hubungan yang tidak tulus. Pada akhirnya salah satu atau dua-duanya akan menjadi niat buruk ya di sini. Dan ya dia coba mempelajari kembali nih tentang hubungan kalian dan juga perjalanan Twin Flames, karena dia coba mempertahankan spiritualnya, hubungan koneksinya dengan kamu ya, karena dia ingin kembali. Jadi ada reconciliation, tapi memang semua butuh waktu ya, nggak ada yang cepat gitu. Walaupun cepat juga kalau nggak sembuh akan kembali seperti itu. Dan aku lihat ya dia coba untuk bisa coba untuk meninggalkan perasaannya dia tentang kamu ya, yaitu dengan cara diam. Dia juga coba untuk memantau kembali, mempelajari hubungannya kenapa bisa berantakan. Dia juga coba untuk lawan tentang black magic di sini dengan dirinya ya. Dia belajar juga kok di sini, walaupun dia masih menyimpan egoisnya ya di sini. Dan ya dia merasa terpojokan ya dengan orang baru ini. Walaupun dia bersama dengan orang baru, tapi dia merasakan kesendirian ya, tidak ada koneksi cinta dan spiritual dengan orang baru ya. Fear, ketakutan ya, ketakutan pada dirinya dan memori tentang diri kamu ya di sini yang belum bisa dia lepaskan, sehingga ya
dia antara iya dan tidak untuk bisa kembali sama kamu. Masih mengenang memorinya sama kamu sih aku lihat. Four of Wands, intelek, ya dia coba mempelajari ya hubungannya dengan kamu ini, karena sama-sama memberikan pondasi kestabilan. Di sini yang membuat dia merasa hubungan dengan kamu ini banyak sekali kepintarannya, banyak sekali ilmu gitu ya, yang membuat dia menjadi lebih lebih intelek. Jadi kayak orang tuh lebih jenius lah gitu ya, lebih bahagia gitu, karena terlihat apa-apa mudah gitu ya. Kita lihat Seven of Wands. Ya Allah, unwisdom. Ya di sini kan dia orangnya jaga jarak ya, dan ini membuat dia menjadi nggak bijak menggunakan kepintaran ataupun energi dari twin flame selama dengan kalian ya. Dia gunakan kepintaran dia pun nggak bijak, sehingga banyak sekali kebangkrutan, kesulitan dalam hidupnya, bahkan juga menjadi niat tidak baik entah dia ataupun orang lain ya. Diplomasi ya, dia tidak menggunakan dengan bijak hubungan yang benar-benar bisa berbagi ya di sini, dan dia harus bisa memikirkan kembali kepintaran dia itu digunakan untuk apa lagi. Kita lihat, benarkah dia sudah lupakanku? Alhamdulillah benar guys. Kita lihat lagi dengan benarkah dia sudah lupakanku, karena dia masih menyimpan perasaan cinta dan kangennya dia sama kamu ya. Worry ya, dia khawatir banget ya, khawatir dengan perasaan cintanya dia. Ternyata dia lebih mencintai kamu dalam diamnya dia. Dia coba menyadari, berpikir kembali ya, kenapa dia tidak bisa utarakan ke kamu sekarang. Recovery Mystic, karena dia khawatir tentang memperbaiki kesalahannya dia, makanya dia nggak bisa utarakan dengan kamu sekarang ya, karena dia juga harus memperbaiki, menutupi kesalahannya dia, yaitu dengan jaga jarak dulu dengan kamu, tidak ada komunikasi dengan kamu ya, karena dia banyak kekhawatiran, khawatir tentang kepintarannya dia, dari ketidakbijaksanaannya dia dalam memperbaiki masalah hidupnya dia. Dan di sini ya dia tidak manfaatkan hubungan ini secara diplomasi. Law, keadilan, hukuman, yaitu tentang dari spiritual ataupun ilahi ya. Jadi dia harus bisa menggunakan kesendiriannya dia saat ini ya, dengan cara menghukum dirinya dengan memperbaiki lagi ya, hukum dirinya dia sendiri ya dengan cara memperbaiki dirinya terhadap ilahi, karena banyak rasa takutnya dia tentang hubungan ini ya. Takut kebebasan sih kalau aku bilang ya. Jadi dia banyak khawatir untuk menutupi ataupun memperbaiki kesalahan ini, karena ini adalah karma ya, karma. Jadi dia harus memperbaiki dirinya dia sendiri, bukan kamu. Di sini dia memang egois ya, ingin memenangkan semua hal, tapi membuat dia merasa empty, kosong, kalah ya, tidak ada isinya. Karena kepintaran dia ini ya semuanya hanya ketakutan dia yang membuat isinya tidak ada ya, kepintarannya dia. Jadi dia tidak gunakan dengan baik ya tentang keberkahan, kepintaran dari energinya twin flames gitu ya. Dia gunakan dengan tidak bijak ya, tidak secara diplomasi ataupun secara berbagi ya tentang kejujuran, sehingga ya banyak sekali kekhawatirannya itu ya, kepintarannya menjadi kosong, tidak ada isinya ya. Dan dia juga tidak menjadi bijaksana dalam memperbaiki kesalahan dirinya dia sendiri. Ten of Cups, the struggle, kesulitan ya, sulit untuk bisa memperbaiki dirinya karena
kehidupannya dia ini kosong sebenarnya, dengan orang baru pun kosong. Walaupun dia hidup bareng dengan orang baru, tapi tidak ada kebersamaan dalam spiritual, sehingga ya dia sulit menggapai kamu saat ini, karena banyak kekhawatiran pada dirinya, terutama karma ya, gosip ya, kesulitan dari gosip-gosip yang dia buat sendiri. Jadi dia harus pintar-pintar dia menutupi kesalahannya dia, terutama tentang gosipnya. Tapi ya itu dia, apa yang dia perbaiki dengan secara diplomasi semuanya empty, tidak ada isinya. Jadi dia berlagak pintar, bisa memperbaiki, tapi dia nggak bisa ya. Pada akhirnya ya dia harus memperbaiki karmanya dia sendiri dari hukum karma gosipnya dia ya. Aku lihatnya seperti itu. Ada rasa takut sih, ketakutan kehilangan kamu bisa, ketakutan bersama kamu lagi bisa. Lost loyal victory. Oke. Jadi kemenangannya dia ini hilang ya, karena ya dia kehilangan kesetiaannya sama kamu. Jadi apa yang dia dapatkan dari kamu, karena dia merasa bosan, kosong tanpa kamu. Satu sisi kalian bisa saja long distance. Ini trik karena kebosanan dia ya, sehingga dia ingin movement dari kamu, ingin berpindah hati, meraih kemenangan, tapi ternyata kalah, hilang ya. Kekalahan dia itu kalah dengan kemenangan dia karena kebosanan dia, sehingga ya dia kehilangan kesetiaan. Makanya dia ingin kembali sama kamu nanti ya, karena dia sakit hati dari keras kepalanya dia sendiri ya, dari dua pilihannya dia. So benarkah dia lupakan kamu? Enggak, dia malah khawatir banget tentang memperbaiki kesalahannya dia, karena ini adalah karmanya dia dan dia harus menghukum dirinya dia sendiri ya. Aku lihat seperti itu. So aku harap ini bisa resonate buat kamu yang nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Oke? So happy Idul Fitri, minal aizin wal faizin ya untuk orang Islam. Semoga di Idul Adha jadi ingat Idul Fitri ya. Semoga di Idul Adha ini kita semua diberikan keberkahan ya, dan dilindungi oleh Allah. So kita lanjut ke nomor 2, energinya dia. Oke, kita lihat energinya dia. Energinya dia, orang yang kalian dealkan ya, yang nomor 2. Jadi kalau yang nomor 1 tadi, biarkan saja dia memperbaiki dirinya. 8 of Wands. Oke. Energinya dia, wow, dia sedang menikmati kebahagiaan ya, suatu kesuksesan, bisa traveling ataupun move on ya, melakukan progres. Kita lihat situasinya dia, orang yang kalian dealkan. Oke. Di sini ada 7 of Wands and the Lovers, dan juga the Hierophant in reverse ya. So dia coba menjaga jarak dari yang namanya komitmen juga. Ini sama loh dua-duanya ya, cuma bedanya kalau yang satu itu benar-benar masih setengah-setengah ya, memikirkan kamu. Kalau yang ini dia memang pengen move on banget, aku lihat ya, pengen move on, pengen ada perubahan dalam hidup. Sedangkan situasinya dia ini lagi terpojokan ya, dari ketidakbahagiaan sebuah hubungan, dan juga tentang spiritual. Karena aku lihat kalau the Lovers in the reverse ya, dia terpojokan tentang
cintanya yang bertepuk sebelah tangan, ini bisa situasinya, ataupun tidak ada kepercayaan, jadi dia jaga jarak yang namanya hubungan. Dan aku lihat juga dia coba untuk mempertahankan kebebasan dia dalam move on ya, jadi dia dalam progres perubahan hidup, makanya dia jaga jarak tentang percintaan, dan juga dia tidak menginginkan, dan ini on off juga ya situasinya dia dengan pasangan yang lainnya, karena aku lihat ada trust issue di sini, dan juga ada konflik ya tentang agama ataupun tentang komitmen ya di sini. Sebagian juga dia coba untuk menghindari yang namanya perceraian lagi ya, karena dia nggak mau ya, aku lihatnya seperti itu. Dan dia menjadi nggak di connect, nggak connection ya dengan yang namanya cinta. Aku lihat, benarkah dia sudah lupakanku? Wow, the high priestess, dia bisa aja stalking kamu sih, aku lihat, karena ada high priestess, the end, the world, the temperance. Masih ingat kamu sih, masih, tapi ragu ya untuk bisa communication sama kamu, karena kalaupun komunikasi sama kamu otomatis akan banyak kemarahan, pertengkaran, kata-kata kasar, bahkan juga ya membuat ragu aja dia untuk kembali sama kamu. Tapi dia mengenang kamu ya. Kalau aku lihat, benarkah dia sudah lupakanku? Dia coba endingkan perasaan dia sama kamu, coba endingkan ya, dia coba untuk endingkan, tapi di sini dia mulai lagi ya, mulai membandingkan kamu lagi, mulai healing ya. Dan aku lihat juga dia coba untuk menyembuhkan yang namanya orang ketiga ya di sini, coba mengendingkan juga. Dia belajar sabar untuk meraih keseimbangan hidupnya dia. Dia stalking kamu, stalking orang ketiganya juga yang dia jalani sekarang, karena dia merasa terpojokkan juga dengan orang ketiganya. Dia juga lagi gak harmonis juga dengan orang-orang sekitarnya dia, tapi dia coba untuk belajar sabar, belajar menerima ya. Dia mengingat kamu iya, tapi tidak terlalu ya, maksudnya gak terlalu ingin kembali, enggak, karena masih ada keraguan ya untuk bisa kembali sama kamu. Sini aku lihatnya. Dan karena ada high priestess, the world, and the temperance, jadi memang dia coba untuk bisa mengimbangi ya tentang perubahan hidupnya dia. Dan ya dia ingin menyembuhkan diri dulu ya. Dia masih memantau kamu iya, tapi tidak sepenuhnya ya, tidak sepenuhnya, karena dia juga coba untuk menjadi orang yang belajar sabar, aku lihat ya, the temperance. Jadi dia coba memiliki pandangan hidupnya lagi. Selama ini dia menyimpan perasaan, iya menyimpan, tapi dia coba untuk lindungi dunianya dia dari kamu, karena dia coba harmoniskan, coba berdamai dengan perasaannya dia. Kalau aku lihat ya di Hierophants in the Reverse ini kan seseorang yang mempunyai prinsipalnya udah nggak sejalan, dan ya ada perpisahan juga ya, dan dia menghindari yang namanya perceraian lagi. Kalau aku lihat ditambah lagi perbedaan agama, ini bisa jadi nggak harmonis dalam sebuah hubungan yang dia jalani sekarang. Bisa saja berbeda agama, ini bisa tindakannya dia ke kamu, jadi dia belum melupakan kamu, tapi coba untuk belajar damai. Apa tindakannya dia ke kamu kelak? Nine of Pentacles, Three of Pentacles, and Three of Wands. Oke, kalau aku lihat sih di sini ada bottom of the deck. Kamu memang memikirkan dia, ya masih, tapi dia coba untuk jernihkan dirinya dia dulu nih, membangun komunikasi tentang kesuksesan dia sendiri ya, terutama dalam pekerjaan di sini.
karir. Dan dia nggak harmonis dengan orang ketiga ya. Jadi dia lagi banyak mencari-cari kalau aku lihat. Tapi dia stalking kamu juga. Tindakannya dia sama kamu ada the Justice, the Seven of Pentacles, and the Judgment. So kalau aku lihat di sini tindakannya dia sedang menanam kembali keberaniannya dia untuk berkata jujur nanti sama kamu dan ingin ada reconciliation. Tapi memang dia harus belajar dulu ya tentang spiritualnya dia yang sudah berantakan, karena di sini kehidupan dia ini situasinya sedang tidak baik karena sedang ada pembayaran karma yang harus dia endingkan dan dia mulai ya, terutama tentang perceraian ini ataupun tentang agama, perbedaan, sehingga ada pembayaran karma. Ini kartu karmanya banyak ini, the Justice, the Judgment, the World, ya, karma. So dia harus bisa memulai kembali tentang harapannya dia harus belajar sabar menanti hasilnya dari apa yang dia tanam, entah itu baik atau buruk. Karena aku lihat di sini memang dia sedang on off ya dengan orang ketiganya. Kalau aku lihat dia memang jaga jarak juga dengan kamu ya, karena satu sisi coba untuk menjaga jarak dengan kamu tentang karma ya. Jadi dia merasa bisa saja kamu yang memberikan karma buruk, dia merasa seperti itu. Dan dia juga bisa merasa dengan orang barunya pun sama, karena dia sama orang baru ini lagi tidak harmonis ya. Jadi hubungannya mereka ini, situasinya dia dengan orang baru juga nggak harmonis, sama kamu juga nggak harmonis. Tapi di sini tindakan dia kelak ya akan ada kejujuran. Dia harus bisa menanam kembali, memberanikan diri untuk bisa kembali reconciliation sama kamu, rujuk sama kamu ya. Karena di sini ada perubahan hidup dulu dalam hidupnya dia, yaitu mencari-cari cinta sejati kalau aku lihat di sini energinya. Karena dia nggak mau komitmen, satu, kedua juga dia nggak mau ada perceraian lagi, jadi dia coba membebaskan. Dia juga tidak mau ada pernikahan dengan orang ketiganya aku lihat, dan juga nggak mau reconciliation sama kamu dulu ya. Karena ketidakharmonisan ini membuat ya dia harus menunggu lagi untuk sukses. Hubungannya dia dengan orang baru pun harmonis sehingga kesuksesannya dia tertunda ya. Dia harus menunggu lagi dan dia menjadi orang yang tidak bijak ya, sehingga dia harus belajar dari kegagalan hubungannya dia, entah itu spiritualnya gagal ataupun pernikahannya yang gagal. Dia harus belajar dan menerima keadaan situasinya untuk bangkit lagi sebelum kembali sama kamu ya. Karena aku lihat di sini ya dia harus bisa berkompetisi ya, mengending dan memulai karma baru. Jadi dia harus berkompetisi dengan karma lamanya dia dan harus membuka lembaran baru lagi dengan karma baru ya. Jadi dia harus benar-benar melawan ataupun menjaga dirinya dia sendiri. Jadi kalau dibilang benarkah dia lupakanku, itu coba mengimbangi fortune. Iya, dia sedang mencari keberuntungan ya. Di sini. Wow, 88 guys. 6 tambah 2 8. Ini 8. Wow, lagi mencari keberuntungan. Jadi memang sedang berputar ya. Bisa menjadi beruntung progresnya, bisa tidak. Tapi kalau aku lihat dalam situasinya enggak. Ya, dalam situasinya. Jadi dia sedang mencari-cari ya. Nah, dia stalking kamu juga, mencari keberuntungan juga untuk bisa komunikasi lagi dengan kamu. Karena dia nggak harmonis dengan orang barunya. Aku lihat di sini. 7 of Wands. Pride, ya dia menjaga jarak karena dia bangga akan hal itu. Dia nggak mau mengejar, maunya kamu yang ngejar di sini. Situasinya dia sifatnya memang seperti itu. Dia orangnya angkuh, ya, merasa bangga, mempertahankan egonya dia. Ya, divorce, wow ya, divorce, tutu, ya, kestabilan, ya, ada perpisahan dan tidak harmonis situasinya. Dan ya karena kesombongan keangkuhannya dia inilah ya adanya perpisahan entah dengan kamu ataupun dengan orang yang dia jalani tidak harmonis ya.
manifesti. Jadi apa yang dia kerjakan ya hasilnya ya tidak baik, karena diawali dengan keangkuhan dan kesombongannya dia. Ya, aku lihat aja seperti itu. Jadi dia mencari keberuntungan dengan situasi ya di sini. Disharmonis ya. Makanya dia tidak banyak communication sama kamu, tapi dia stalking kamu karena dia merasa gak harmonis sama kamu. Ya, satu sisi dalam keangkuhannya dia dan juga kamu, dia merasanya seperti itu ya. Jadi sama-sama saling diam, sehingga ya dia coba untuk melindungi dunianya dia sendiri ya, dengan cara menerima keadaan. Skill digunakan kepintarannya dia belajar tentang dunianya dia sekarang ya, karena dia juga coba belajar dari perpisahannya dengan kamu, ataupun belajar dari ketidaknyamannya dengan orang yang dia jalani sekarang, karena dia bangga dengan talentanya dia, dengan kesombongannya dia ya. Kita lihat the Temperance, Fear ya. Dia sebenarnya ada rasa takut ya, dari skillnya ini tidak akan mendapati kenyamanan di masa depannya dia ya. The Fortune, jadi dia banyak ketakutan tentang healing ya. Jadi apa yang dia lakukan ini ya tetap aja tidak nyaman, karena dia iringi dengan rasa sombong, rasa angkuh, sehingga ujungnya merasa takut kalah ya, takut tersakiti. Kita lihat weakness ya, dia orangnya lemah ya, lemah untuk jujur sama kamu ya di sini, sehingga ya dia harus mengumpulkan tenaga ataupun keberanian ya di sini. Loneliness, tindakannya ya dia coba menanam kembali keberaniannya dia, kelemahannya dia, dan dia merasa kesendirian ya. Kelemahannya dia adalah kesendirian kalau aku lihat juga ya, karena dia nggak bisa sendirian, jadi dia selalu mencari keberuntungan juga dengan orang lain. Tapi apa yang dia manifestikan ya dari kesombongannya dia ya adalah kehancuran dia tentang perpisahan, ketidakharmonisan. Silence ya, di sini dia ingin kembali dengan kamu secara diam-diam nanti, tapi memang dia coba untuk menyimpan perasaan ketakutannya dia itu sendiri. Sebenarnya dia tuh lemah dengan kesendirian dia, dalam diamnya dia. Sini aku lihatnya seperti itu. Jadi apa yang dia kerjakan, yang dia takuti, dia simpan sendiri ya. Dia takut hasilnya, karena kelemahan dia digunakan sebagai keangkuhannya dia. Jadi dia tutupi kelemahannya itu dengan cara diam, cara angkuh, dan juga dengan cara on off gitu ya, ghosting gitu. Sebenarnya tuh menutupi ketakutan dia, menutupi kelemahannya dia, dan itu nggak nyaman buat dia sebenarnya ya. Dan setelah berpisah dengan kamu, ataupun dia sedang tidak harmonis dengan orang yang dia jalani, dia merasa kesendirian sekarang, takut akan kesendirian lagi ya. Maka dia coba mencari cara ya, energinya dia untuk bisa move on, untuk bisa happy, progress, mencari keberuntungan dengan communication dengan orang lain, dan stalking kamu juga di sini. Benarkah dia sudah lupakanku? Dia coba mengimbangi. Kalau ini 50-50 ya, kalau aku bilang. Walaupun dia ingin kembali, tapi dia harus benar-benar menanam kembali keberanian dia untuk bicara jujur sama kamu. Oke? Karena ini trik aku lihat ya, triknya dia, hati-hati. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment, and share channel aku Lucky Tarot MS, and take care of it guys.